Marsari. Saya Al-Fajrikur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat dari zaman ke zaman. Dosen pengaku Dr. Irwan Fatur Rahman, SPDI, MPD. Poin pertama, perkembangan filsafat pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah. Setelah banyak yang memeluk Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu-wahyu ayat-ayat Al-Quran kepada para pengikutnya. Serta Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Bahkan di sanalah Nabi beribadah, sholat bersama sahabat-sahabatnya. Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Makkah meliputi 4 pendidikan. Yang pertama, pendidikan keagamaan, yaitu hendaknya membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. 2. Pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. 3. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. D. Pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Kedua, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Ketiga, pendidikan anak dalam Islam. Perkembangan filsafat pendidikan pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin ada 4 pola, yaitu pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq 632 sampai 634 Masehi. Pola pendidikan Islam pada Khalifah Umar Ibn Khattab 634 sampai 644 Masehi. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pola pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, yaitu 1. Pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan akhlak, contohnya adab masuk rumah orang, sopan santun, bertetangga, bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Kesehatan tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Lembaga untuk belajar membaca, menulis ini disebut dengan kutab. Pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ada 6. 1. Mekah. Guru pertama di Mekah adalah Muaz bin Jamal yang mengajarkan Al-Quran dan fikih. 2. Madinah. Sahabat yang terkenal antara lain Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Yang ketiga, Basrah. Sahabat yang termasyurantara lain Abu Musa al-Asy'ari, seorang ahli fikih dan Al-Quran. Yang keempat, Kufah. Sahabat-sahabat yang termasyur di sini adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Yang mengajarkan Al-Quran ialah adalah ahli tafsir, hadis, dan fikih. 5. Damsyik atau Sam. Sahabat yang mengajarkan ilmu di sana adalah Muaz bin Jabal, Ubaidillah, dan Abu Darda.
6. Mesir. Sahabat yang mula-mula mendirikan madrasah dan menjadikan guru di Mesir adalah Abdullah bin Amru bin Ash. Ialah adalah seorang ahli hadis. Perkembangan filsafat pendidikan Islam pada masa Daulah Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa ini hampir sama dengan pendidikan pada periode Khulafaur Rasyidin. Namun pada masa Bani Umayyah ini, pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya dapat diuraikan pada pembahasan berikut. Berikut ini adalah macam-macam kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah. A. Kurikulum pendidikan rendah. Terdapat kesukakaran ketika ingin membatasi mata pembelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Yang B. Kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi bervariasi tergantung pada syekh yang mau mengajar. Para mahasiswa tidak terikat untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Demikian juga guru tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.